Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mobil khusus kelas 71 dan 72. Selamat bersua kembali pada pelajaran IPA terpadu semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa memakai protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana COVID-19, dan tetap menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Yang terakhir adalah doa. Anak-anakku sekalian, yang saya cintai, tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh dan juga melalui PTM-nya. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membicarakan masalah suhu. Suhu yang kita bicarakan di awal yaitu dan perubahannya. Sekarang lanjutan. Kemarin di PTM sudah saya katakan, di PTM awal mungkin kita tidak banyak berjumpa karena berbagi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. PTM berlangsung sampai akhir November karena kita akan memasuki semester ganjil atau semester 1. Mari kita simak halaman 93 buku kalian, yaitu pada bagian B, perubahan benda akibat suhu. Saya ulang, perubahan benda akibat suhu. Kalian sudah mempelajari subbab sebelum tentang jenis-jenis termometer beserta bagian-bagian serta prinsip termometer. Perlu diingat bahwa prinsip penggunaan termometer menggunakan prinsip permuaian, dan pemuaian terjadi karena adanya pengaruh suhu pada zat cair pengisi termometer, sehingga termometer dapat menunjukkan suatu angka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemuaian, kita ada beberapa melakukan suatu analisis, yaitu tentang perubahan benda akibat suhu. Gelas yang posisinya menumpuk kadang tidak bisa dilepaskan. Nah, bagaimana cara melepaskan keduanya dengan menerapkan konsep suhu agar kita memahaminya? Kalian dapat merancang suatu percobaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terapkan konsep suhu dalam percobaan kalian. Nah, analisislah perubahan benda akibat suhu pada peristiwa tersebut. Buatlah media
presentasi untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman atau guru kalian. Nah, jika sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh, nah buatlah video demonstrasi beserta presentasi hasil, lalu kirimkan secara online melalui email atau WhatsApp ke saya. Jadi 2 gelas yang tak dapat dilepaskan, kita mencoba untuk melepaskannya dengan menggunakan analisis perubahan benda akibat suhu, jadi pemuaian. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kalian telah mengetahui perubahan benda akibat suhu berupa peristiwa pemuaian dan penyusutan. Secara umum, zat akan mengalami pemuaian atau penyusutan saat suhunya berubah. Zat akan memuai jika suhunya naik dan menyusut. Jika suhunya turun, peristiwa itu tidak terjadi pada zat tertentu dan suhu tertentu seperti air dan bismut. Menurut Sarway dan Cewatz, ini di sini Sarway dan Cewatz ini ilmu fisika untuk sains dan teknik, buku 2 edisi 6 Jakarta, Salemba Teknik 2010. Pemuaian adalah konsekuensi dari perubahan jarak rata-rata antara atom. Saya ulang, jadi perubahan jarak rata-rata antara atom dalam sebuah benda. Apa saja jenis pemuaian? Ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Nah, ini akan kita simak selanjutnya tentang yang tadi kita sebutkan. Pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai jika dinaikkan suhunya. Zat padat dapat mengalami 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, ingat di garis bawahi, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, di sini disimak ada pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini terjadi pada zat padat yang mempunyai luas penampang kecil sehingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Jadi sebelum mengenal lebih jauh mengenai pemuaian panjang, memang kita harus melakukan beberapa kegiatan tentang menyelidiki peristiwa pemuaian panjang pada percobaan keseimbangan benda. Nah, di bawah ini kita diminta untuk menyiapkan beberapa alat dan bahan, yaitu 3 buah wortel ukuran besar, kawat besi ukuran diameter 2 mm, gelas, gunting kawat, pisau, timbangan, lilin, dan korek api. Nah, setelah itu kita lakukan kegiatan berikut dengan hati-hati. Potonglah ketiga wortel dengan bentuk dan ukuran yang identik. Timbanglah ketiganya agar kamu dapat memastikan bahwa masa ketiga wortel sama. Potonglah kawat besi dengan 2 ukuran, 2 buah kawat dengan panjang 3 cm dan 2 buah kawat dengan panjang 12 cm. Kemudian susun peralatan yang sudah dibuat seperti pada skema yang ada di gambar 44. Seimbangkan sistem tersebut. Nyalakan lilin lalu diletakkan tepat di tengah-tengah salah satu kawat panjang. Posisikan lilin agar api tepat mengenai kawat. Tunggu beberapa saat dan perhatikan peristiwa yang terjadi.
Nah, kita catat analisis hasil pengamatan kita semua. Nah, untuk itu buatlah media presentasi untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Nah, setelah kita mengerjakan tugas tersebut, kalian akan mengetahui secara langsung penerapan pemuaian panjang. Penjelasan lebih dalam mengenai pemuaian panjang sebagai berikut. Ada gambar 45 di samping. Sepotong besi mempunyai panjang semula-mula lalu dipanaskan sampai memuai. Nah, selisih panjang yang mula-mula dengan panjang setelah dipanaskan menunjukkan besarnya panjang pemuaian. Nah, mulai panjang, muai panjang berbagai zat padat dapat diselidiki dengan alat yang disebut namanya Mush hand probe. Jadi saat pembakar spiritus dinyalakan, maka batang logam akan berubah suhunya. Akibatnya, perubahan suhu tersebut, logam akan bertambah panjang. Akan berubahnya suhu akibat perubahan suhu tersebut, logam akan bertambah panjang. Pertambahan panjang logam akan ditunjukkan dengan menyimpangnya jarum penunjuk. Kalian dapat mengetahui prinsip kerja Mush handbag dengan memindai QR kode aktivitas peserta didik pada halaman 104. Jadi besar muai panjang suatu zat padat ini tergantung pada panjang muai mula-mula pada zat padat. Kenaikan suhu zat dan koefisien muai panjang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut rumus di bawah tadi. Lanjutnya, tabel 43 ini koefisien muai panjang beberapa bahan. Jadi berbeda-beda nih. Ada kaca, virek, ada kaca, ada platina, dan seterusnya sampai seng. Jadi koefisien muai panjang menunjukkan jenis zat padat yang digunakan. Koefisien muai panjang merupakan perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang zat semula setiap suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kita lanjutkan pemuaian zat luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Kita perhatikan gambar 46. Sebuah pelat besi dipanaskan hingga besi tersebut mengalami pemuaian. Luasan yang diarsir menunjukkan perubahan luas setelah memuai. Jadi besar pemuaian luas zat padat tergantung pada luas zat padat semula, perubahan suhu yang dialami zat, dan koefisien muai luas zat padat. Koefisien muai luas zat padat merupakan besarnya pertambahan luas yang dialami pelat setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi besarnya koefisien muai luas zat padat tergantung pada koefisien muai panjang zat padat seperti persamaan sebagai berikut. Di bawah ada persamaan dirumuskan. Yang terakhir untuk volume. Pemuaian volume ini pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi seperti terlihat pada gambar 47. Oleh karena itu, koefisien muai volume zat padat di sini dirumuskan di bawah ya, kalian lihat. Jadi besarnya pemuaian volume dipengaruhi oleh volume zat padat mula-mula, perubahan suhu, dan koefisien muai volume zat padat. Pemuaian volume umumnya terjadi pada benda berwujud gas dan lebih dikenal dengan pemuaian gas secara matematis. Besar muai volume dituliskan sebagai berikut di bawah. Ada kita rumuskan. Sini ada, setelah kita mempelajari pemuaian zat padat,
Kalian diharapkan dapat membedakan pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume pada zat padat. Sifat pemuaian zat padat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, memanfaatkan sifat pemuaian zat padat dapat kalian temui pada pemasangan kabel tiang listrik, pemasangan kaca pada bingkainya, dan sambungan rel kereta api. Selain 3 contoh tersebut, pemuaian zat padat juga dimanfaatkan dalam pembuatan bimetal. Bimetal merupakan 2 keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya yang dijadikan satu dengan cara dipaku, kelik atau dilas. Karena bimetal dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena perbedaan pemuaian atau penyusutan kedua logam. Seperti pada penjelasan berikut. 1. Ketika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. 2. Ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Nah, untuk hal ini kita sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pemuaian zat cair, pemuaian gas, sampai kita masuki nanti kalor dan perpindahannya. Tanggung ya sedikit lagi. Pemuaian zat cair ya. Saya teruskan dulu, tanggung ya. Pemuaian yang terjadi pada zat cair ini merupakan pemuaian volume. Jadi nilai pemuaian zat cair juga dipengaruhi oleh koefisien muainya. Kita lihat pada tabel. Secara umum koefisien muai ini volume zat cair lebih besar daripada koefisien muai volume zat padat. Oleh karena itu nilai muai volume zat cair juga lebih besar daripada zat padat. Nah, pemuaian gas, zat gas mempunyai sifat tidak terlihat namun jelas. Pemuaian dan zat-zat dapat diamati dengan melakukan percobaan. Ini berdasarkan gambar yang ada di samping. Ya, barangkali kita akhiri. Nanti akan kita karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair. Ini kita akan lanjutkan pada bab berikut. Latihannya tolong dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan kita akan lanjutkan pada kalor dan perpindahannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.